Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa kabar Pak Mustain? Alhamdulillah Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak kabarnya. Walaupun Alhamdulillah. ya sedikit ada perasaan tidak begitu mengenakan ke diri. Ya, mungkin tampak dari wajah Pak Mustain ini agak sedikit Ya, berbeda dari seperti biasanya. iya Nah, seperti mungkin itu. eh, ada yang ingin dibicarakan Pak Mustain dari untuk kita kali ini, karena kan tadi Pak Mustain membicarakan ada yang sedikit tidak enak di dalam diri. Nah, mungkin bisa dibicarakan di sini apa itu yang membuat Pak Mustain itu tidak enak di dalam dirinya. Ya, seperti itulah. Makanya saya meminta bantuan Bapak untuk sedikit kita melakukan sesi ini. Saya kebetulan mendapatkan suatu sedikit permasalahan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kegiatan saya sehari-harinya sebagai seorang pendidik. Artinya saya seorang guru di suatu sekolah. Begitu itu Pak Bayu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan topik permasalahan yang seperti apa yang ingin dibicarakan kali ini Pak Mustain. Kan banyak permasalahan sebagai guru itu. Mungkin Ya, topik yang akan dibicarakan oleh Pak Mustain itu yang seperti apa? saya itu mengalami suatu kendala di mana eh, ketika saya mengajar, siswa saya itu agak merasa tidak tertarik, mungkin seperti itu, Pak. Ya, mungkin apa ya? Mereka tidak menunjukkan wajah antusias ketika melihat saya, ketika saya memulai pelajaran, mereka sepertinya ogah-ogahan. Mereka kurang apa ya? Kurang menunjukkan greget gitu. Seperti itu. Jadi kurang anu lah gitu murid saya itu kurang apa ya? Sepertinya kurang bersemangat lah untuk mengajar apa diajari seperti itu. Untuk belajar mereka kurang bagus gitu. Mm-mm. Ya. Eh, jadi saya tangkap dari pembicaraan Pak Mustain, topik yang akan diangkat kali ini itu adalah permasalahan di murid ya, seperti Iya, kurang semangat dalam pembelajaran seperti itu ya, Mbak Mustain betul, ya. betul, betul. Eh, Mungkin apa yang ingin Pak Mustain jika misalnya anak-anak itu bersemangat itu yang diinginkan Pak Mustain itu seperti apa anak-anak itu kalau sebenarnya Oh, itu. saya ingin tuh ketika misalnya saya masuk ke kelas, anak-anak itu langsung apa gembira gitu, menunjukkan wajah yang antusias gitu. Wah, sudah datang Bapak guru saya, inginnya seperti itu gitu. Oh, kita sudah mau belajar seperti itu. Bukannya malah kelihatan mukanya ditekuk, menunduk atau apa gitu, seperti tertekan seperti itu. Hmm, Oke, jadi anu ya apa pengen anak-anak tuh ceria, semangat dan Betul sekali. ketika dinantikan itu guru yang dinantikan Ah, kehadirannya seperti gitu. itu. Inginnya saya menjadi guru, seorang guru yang di apa ya, yang diinginkan atau dirindukan oleh murid-murid saya. Seperti itu. Oke, Mm-mm. ya. Oke, Pak Mustain. Kemudian apa mungkin yang ingin dicoba Pak Mustain untuk menciptakan lingkup apa tadi suasana yang seperti Pak Mustain inginkan tadi yang ingin Saya dicoba. itu saya itu ingin memanfaatkan kekuatan-kekuatan atau kelebihan yang dimiliki saya pribadi. Seperti itu. Contohnya, Hmm? misalnya saya mampu mengoperasikan IT, mampu memberikan sedikit banyak ice breaking atau permainan kepada anak. Mungkin itu kekuatan-kekuatan yang saya miliki. Demikian juga di sekolah juga ada fasilitas yang bagus, semisal laptop, proyektor, speaker yang sekiranya mampu mendukung kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan. Gitu. Ya, jadi ingin memanfaatkan kekuatan Mbak Mustain yang ada, misalnya seperti Ya, memanfaatkan IT ya. dan lain-lain itu ya. Mungkin yang sudah dicoba Pak di sekolah saat ini di kelas jenengan yang mungkin sudah dicoba dari yang Pak Mustain sebutkan ada atau belum dicoba ini? Ah, masih belum. Ini Masih masih belum belum. ya? Ya, Oh iya. ya, masih belum. Berarti mungkin
rencana yang spesifik, Pak. Mungkin kan tadi menyebutkan kekuatan itu, kekuatannya Pak Mustain kan macam-macam. Mungkin yang konkret terlebih dahulu yang bisa dilaksanakan yang mana itu tadi dari kekuatan Pak Mustain itu, yang bisa meningkatkan semangat belajar murid tadi di kelas. Yang pertama mungkin menerapkan ice breaking di sewaktu atau sebelum sesi pelajaran dimulai. Jadi pada kegiatan pendahuluan setelah salam atau absensi, saya berikan ice breaking dulu kepada anak sehingga mereka bersemangat. Nah, mulai menunjukkan semangat dan mulai menunjukkan ketertarikan. Kemudian pada saat pembelajaran atau kegiatan inti, saya kira saya juga bisa untuk menerapkan teknologi informasi di sana. Misalnya ketika anak eh, diberi dengan materi dengan video pembelajaran atau bisa saya sambungkan ke YouTube untuk melihat materi-materi yang ada di sana. Sehingga murid-murid itu atau anak-anak itu memiliki ketertarikan yang sangat terhadap materi itu, mereka sangat antusias walaupun pastinya ada sedikit halangan atau hambatan di sana. Misalnya terkait dengan jaringan sinyal, internet ataupun data yang mengalami kesulitan karena kebetulan saya sendiri itu ada di sekolah yang termasuk ke daerah sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi itu artinya ada di atas pegunungan sehingga ada kekurangan di sinyal itu. Mm-mm. Menurut Pak Mustain kekurangan yang ada tadi kira-kira eh, menghambat atau menjadi tantangan untuk Pak Mustain itu? Hambatan-hambatan itu kalau kita biarkan pastinya akan menjadi hambatan atau halangan. Tetapi tentunya saya sendiri juga berusaha mengatasi tantangan tersebut misalnya dengan cara saya mendownload dulu video-video pembelajaran tersebut di bawah di daerah atau di rumah saya yang sinyalnya lebih enak sehingga ketika video tersebut dibutuhkan ketika di sekolah berjalan dengan baik bisa langsung kita pakai seperti itu. Jadi misalnya juga saya juga butuh misalnya permainan-permainan lain yang membutuhkan koneksi internet juga sama saya ambilkan dulu di bawah seperti itu. Saya downloadkan dulu lah gitu. Jadi ketika di kelas saya bisa langsung praktek seperti itu. Oke, berarti bisa dengan mendownload medianya terlebih dahulu untuk Betul dipraktek. ya, mendownload media apa gitu. Misalnya ice breakingnya pun bisa dipersiapkan dulu ketika, ya mungkin ya, apa yang Ya, Pak Mustain tadi ya, sampaikan kan saya rangkum yang saya tangkap dari yang disampaikan Pak Mustain tadi ada ice breaking, ada menerapkan TI untuk pembelajaran, ya, kemudian ada memanfaatkan media pembelajaran dan tantangan dari bermacam-macam ini tadi kan merupakan jaringan saya dan itu oleh Pak Mustain bisa diatasi dengan mendownload terlebih dahulu atau mempersiapkan eh, medianya terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran seperti itu ya Pak Mustain. iya. Kemudian menurut Pak Mustain, kemudahan dalam melaksanakan rencana Pak Mustain itu kira-kira kalau di skala itu dari 1 sampai 10 mudahnya itu eh, nilai berapa untuk menjalankan itu kira-kira? Sekitar anu Pak, mungkin 7 atau 8 lah. 7 atau 8. Berarti Karena kan ya. kan ketika saya ada di bawah itu ketika ada di rumah Hmm, mudah untuk akses itu. Ya. ya. Di mungkin hanya perlu kemauan dari diri saya pribadi atau komitmen saya untuk melaksanakan hal tersebut supaya dapat berjalan dengan baik atau bisa terlaksana juga dengan baik. Kemudian karena juga berkaitan dengan anak atau siswa yang ada di sekolah, eh, mungkin saya juga perlu meningkatkan kerjasama dengan orang tua juga sehingga mereka juga bisa memantau atau membantu proses belajar mereka yang ada di rumah karena kan waktunya mereka lebih lama di rumah sebenarnya. Jadi mungkin saya akan mencoba merencanakan pertemuan dengan wali murid Hmm. untuk bagaimana sih mereka membantu anak untuk belajar di rumah seperti itu. Mm, Ya, berarti butuh proses untuk apa namanya menyelesaikan permasalahan Pak Mustain tadi. Berarti ada tahapannya tadi Pak Mustain melibatkan
wali murid di sini ya berarti. Mungkin ada target tersendiri untuk Pak Mustain untuk Betul. waktu itu misalnya. Saya harapkan itu terlaksana dengan secepatnya. Karena terus terang, karena itu kan berkaitan dengan hasil belajar anak juga. Ya. Tentunya kalau ini cepat terlaksana, cepat juga hasil itu akan tampak. Ya. Saya juga Ya, ketika akan melaksanakan hal tersebut juga akan melakukan persiapan, tentunya dengan konsultasi juga dengan kepala sekolah, dengan teman atau rekan sejawat yang mungkin mereka, apalagi yang lebih senior yang mungkin sudah punya pengalaman lebih di bidang mengajar, sehingga banyak hal-hal baru atau ilmu baru yang bisa saya dapatkan untuk membantu mengatasi permasalahan saya tersebut. Kemudian juga setelah saya melaksanakan, saya juga akan mengadakan semacam evaluasi eh, hmm, terkait dengan pelaksanaan tersebut. Semoga setelah dievaluasi itu hasilnya tampak dan baik, sehingga ya, pembelajaran dapat berjalan dengan seperti yang saya inginkan. Kemudian anak-anak menjadi lebih tertarik, lebih bahagia dan lebih senang untuk belajar bersama saya, sehingga saya juga menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya. ya, luar biasa sekali cita-cita Pak Mustain untuk permasalahan ini. Nah, saya tangkap tadi banyak berbagai hal dari awal sampai akhir kita membicarakan permasalahan Pak Mustain ini. Kira-kira ada yang disimpulkan dari apa namanya pertemuan kita kali ini, Pak? Yang pembicaraan kita kali ini, mungkin Pak Mustain bisa membuat sedikit kesimpulan topik-topik apa yang menjadi penting dalam pertemuan kali ini atau pembicaraan kali ini. Yang pasti titik pentingnya adalah, poinnya adalah yang pertama, saya harus meningkatkan kompetensi saya. Ya, Kompetensi diri pribadi saya sebagai seorang pendidik dan seorang pengajar. Juga saya perlu belajar lagi tentang bagaimana cara-cara saya untuk meningkatkan perhatian anak, aktivitas anak atau murid terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga harus belajar banyak terhadap kepada rekan-rekan saya, rekan sejawat, membangun kolaborasi yang baik agar mereka kita saling bersinergi, saling membantu untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Juga eh, perlu juga komitmen dan kemauan diri dari diri saya pribadi untuk melaksanakan apa yang saya inginkan tersebut. Karena dengan hal tersebut, dengan kemauan diri, semua itu pasti akan terlaksana. Kalau saya itu tidak mau atau tidak ingin, pasti kan tidak terlaksana. Ya, jadi yang jelas untuk berubah, saya harus berubah dari diri saya sendiri. Jadi awalnya saya harus berubah, kemudian mungkin saya akan mencoba mengajak yang lain untuk juga ikut berubah. Seperti itu. Jadi beberapa hal tadi harus saya lakukan untuk melaksanakan rencana dan memastikan bahwa rencana itu berjalan dengan baik. Seperti itu. baik Pak Mustain, benar sekali di dalam pelaksanaannya walaupun Pak Mustain yang mengalami permasalahan, tetapi mesti membutuhkan kolaborasi dalam pelaksanaannya. Seperti tadi yang Pak Mustain sampaikan, ada persiapan, ada konsultasi dengan teman, ada pelaksanaan, kemudian ada proses evaluasi. Itu semua bisa berjalan kalau ada komitmen dari Bapak Mustain sendiri. Dan Ya, sedang tentunya juga ketika mengkomitmen, saya juga perlu bantuan dari teman, dari rekan sejawat. Untuk apa? Ya untuk menjaga komitmen tersebut tetap berjalan. Jadi ketika ada teman yang kalau saya misalnya sudah mulai menurun, menunjukkan tren penurunan, mereka ya, harus menjaga saya gitu istilahnya, mengingatkan, ayo Pak, komitmennya seperti ini, ayo Bapak, ingat tujuan kita seperti ini, ya, seperti itu. Kemudian saya juga kepingin tambah tambah lebih baik lagi seperti itu. Jadi sebagai seorang guru. Nah, Oke, ya, betul sekali Pak Mustain. Ini sudah sampai penghujung pertemuan kita ini. Pak Mustain sudah mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan dari Pak Mustain. Ya, mungkin dari hasil penerapannya mungkin bisa ditularkan kepada teman-temannya atau nanti kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan hasil dari
penerapan Pak Mustain ini di kelas. Kemudian mungkin saya bisa mendoakan Pak Mustain agar lancar, kemudian tadi cita-cita yang dicita-citakan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang penuh semangat, anak-anaknya bersemangat, kemudian menjadi guru yang dirindukan bagi siswanya akan tercapai. Semangat Pak Baik. Mustain. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ya, atas percakapan yang menggugah bagi saya, ya, menggugah hati saya sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Semoga kedepannya saya juga bisa mengatasi hal tersebut dan nantinya sebagai tindak lanjut saya juga ingin eh, menjalani percakapan lagi, ya, ya, ya. sebagai refleksi Oke. bagi kegiatan yang saya lakukan dengan Bapak tentunya. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Ya, sama-sama Bapak Mustain. Eh, Mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afen. Bagaimana kabarnya Pak Bayu hari ini? Alhamdulillah, Pak Afen. Ini baik-baik saja ini di sekolah baru ini. Kan seperti kelihatannya Pak Bayu sekarang kecapean ini. Apa yang bikin Pak Bayu capek ini? Iya, ini Pak Afen. Mungkin karena adaptasi, Pak. Saya adaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Jadi ada beberapa hal yang menguras tenaga, khususnya dalam pembelajaran, dalam mengelola kelas, terutama kemudian dalam menyampaikan materi. Karena saya belum mengenal lingkungan di sekolah ini secara lebih detail, khususnya tentang anak-anak yang ada di sini juga, minatnya, apa profil belajarnya, minatnya, kemudian kesiapan mereka dalam belajar. Apalagi sebelum ini kan kita libur 3 minggu Pak Afen, jadi anak-anak Iya itu benar Pak pertama Bayu. masih belum bersemangat, bingung. Jadi saya ketika Iya. menyampaikan materi itu kesulitan dalam apa ya, mendapatkan semangat minat mereka dalam pembelajaran itu masih kesulitan Pak Fen. Jadi agak capek ya, wajar karena banyak yang saya keluarkan tenaga di hari ini Pak Fen. Iya benar, karena libur itu kan 3 minggu ya Pak Bayu. Oke. Jadi anak-anak itu kayaknya seperti kelihatannya sekarang masuk agak begitu. Mungkin karena efek terlalu lama liburnya. Dan apalagi sekarang kan sudah awal-awal masuk sibuk-sibuknya Bapak dan Ibu guru, bagaimana anak-anak tersebut di kelas maupun di lingkungan sekolah itu merasa nyaman, aman dan nyaman ya Pak Bayu. Terus apa Oke. yang Pak Bayu anukan ini hari ini? Apa yang jadi permasalahan yang Pak Bayu hadapi? Ya, permasalahan yang saya hadapi Pak Afen, saya masih kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan baru Pak Afen. Karena sebelumnya kan saya di SMP 2 Melandingan, sekarang pindah ke SMP 3 Besuki, yang berbeda sekali lingkungan di sini. Dari sekolah kecil ke sekolah yang agak besar dan berada di kota. Jadi mungkin permasalahannya dalam adaptasi, terutama di kelas Pak, di pembelajaran. Karena Iya benar anak Bapak. Karena anak-anak seperti yang Pak belum. Bayu alami, karena Pak Bayu kan Oh, sekarang dari sekolah yang lama dengan sekolah yang baru, apalagi seorang yang baru sekarang sudah apa ya, sekolah yang besar istilahnya, mau iya, beradaptasi dengan teman-teman, beradaptasi dengan siswa gitu ya Pak ya. ya, 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 itu Pak. yang Bapak alami ya Bapak ya. Terus Oke. seperti apa Bapak? Apanya Bapak? Terus apa Eh, lagi yang Bapak oh, permasalahkan selain itu? ya, permasalahan selain adaptasi mungkin saya belum mengenal karakter siswa, Pak. Karakter siswa dan kebutuhan mereka itu belum belum begitu mengenal karena baru bertemu juga kan hari Senin kemarin dan sudah beberapa kali, sudah baru sekali masuk kelas dan sepertinya
pembelajaran yang saya laksanakan pertama kali itu belum maksimal. Itu Pak Afan. Oh, seperti itu ya Pak Bayu. Apalagi Pak Bayu seorang guru yang anggap saja guru baru lah di sekolah itu. Ya, betul. Jadi Pak Bayu tidak mengetahui karakter setiap anak. Tetapi anak kalau ada guru yang baru itu kan apa ya, tingkah lakunya anak-anak itu kan berbeda ya Pak Bayu ya. Betul. Ya Pak, memang. Berbeda, dia pingin dekat terus ke guru-guru yang baru seperti itu. Apalagi gurunya masih muda, ganteng lagi ya Pak Bayu. Seperti itu. Ya, Apalagi itu sebenarnya tantangan juga Pak, tantangan juga iya bagi itu. biar Itu yang fokus bikin untuk apalagi masih muda ganteng, anak-anak kalau sudah ada cowok cewek sama Pak Bayu. Dia ingin dekat terus. Jadi Pak Bayu kan tidak mengenal karakternya. Terus dari apa itu ingin mengetahui karakter anak-anak. Apa ya. rencana Pak Bayu itu? Oh ya, rencana saya Pak setelah kemarin melaksanakan pembelajaran awal itu saya melakukan sedikit refleksi dari hasil pembelajaran bahwa yang ingin saya tingkatkan itu adalah seperti minat minat belajar atau semangat belajar murid di kelas. Itu yang Iya, akan saya lakukan adalah yang pertama nanti yang tentu saja untuk mengetahui profil belajar mereka dan karakter mereka. Mungkin bisa saya terapkan asesmen diagnostik yang non kognitif untuk mengetahui profil mereka, karakter mereka, mungkin mereka dari lingkungan yang seperti apa, kebiasaan mereka di rumah seperti apa, apakah belajarnya mandiri atau ditemani, kemudian hobi mereka apa, itu bisa saya cari tahu dulu Pak dengan asesmen diagnostik yang non kognitif. Jadi saya bisa pelajari, mungkin setelah mempelajari hal itu mungkin saya sedikit lebih mengenal karakternya, dan itu nanti akan saya gunakan untuk menentukan pembelajaran saya ke depannya, Pak. baik Bapak Bayu. Dengan ingin mengetahui minat, karakter, terus profil anak dengan melalui asesmen diagnostik. Terus mungkin Oke. dari asesmen diagnosis ini mungkin ada rencana-rencana lain yang Bapak Ya, Bayu persiapkan. pastinya ada, Pak. Jadi setelah saya melakukan apa namanya asesmen, mungkin saya menganalisis hasilnya dulu Pak. Kemudian nanti yang jelas hasilnya itu akan saya gunakan untuk merencanakan pembelajaran di kelas, membuat Baik, misalnya RP, kemudian media seperti apa yang akan saya gunakan, bahan ajar materi yang seperti apa yang mereka sukai, dan kegiatan seperti apa juga yang mereka sukai Pak. Jadi nanti bagus. Iya depannya Bapak. saya melaksanakan itu nanti akan muncul minat dan semangat belajar murid terhadap pembelajaran saya Pak. Karena yang tadinya kan masih belum beradaptasi, anak-anak masih malu-malu, takut, walaupun agak sedikit capar-capar sedikit, tapi ya tetap aja ketika ditanya masih diam Pak. Jadi diminta saya menjelaskan, ditanyakan masih diam. Makanya nanti saya akan berusaha melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi Pak. Baik, selama selama Pak Bayu sudah menerapkan dan melakukan analisis, apakah ada kendala apa tidak Pak Bayu? Ada kendala atau hal-hal yang kurang? Ini yang sudah saya terapkan itu kemarin asesmen non diagnostik kognitifnya Pak, tapi itu belum saya analisis karena anak-anak masih mengisi. Nah, saya belum ke tahap analisis. Tetap kendalanya mungkin eh, tidak semua anak itu mengisi dengan serius, mungkin itu Pak kendalanya. Jadi mungkin hasil yang tercermin di situ belum keadaan sesungguhnya. Jadi saya bisa bisa terkecoh dari hasil itu juga. Tapi kan yang namanya berusaha Pak, tadi saya melakukan usaha awal, ini awal, nanti Iya, bisa lagi ada iya benar. asesmen yang kedua, jadi gitu Pak. Iya. Se- Selain hal rencana apa yang menjadi komitmen Bapak ke depannya? Oke. Rencana saya ke depannya Pak. Iya, Ya, rencana saya ke depannya ya tadi setelah melakukan asesmen, saya merancang pembelajaran, terus tentunya saya akan melaksanakan
pembelajaran tersebut di kelas dengan kegiatan yang bervariasi, media yang bervariasi, yang saya rancang dengan memperhatikan karakter-karakter yang sudah saya dapatkan informasi dari asesmen yang saya lakukan tadi, Pak. Baik Bapak Bayu, dari minat terus karakter terus profil dan asesmen diagnostik ini, diagnostiknya itu berupa semacam apa ya Pak Bayu ya? Semacam yang diterapkan ke anak-anak, asesmen diagnostiknya itu berupa Angket, Pak. Angket, jadi kayak kuis. kuis Kayak atau kuis, berupa tapi dalam pertanyaan singkat, Pak. Dalam pertanyaan singkat iya. melalui Google Form karena anak-anak mengisi di rumah. Jadi saya menggunakan bantuan Google Form, saya kirim linknya, anak-anak mengisi melewat Google Form itu. Jadi hasilnya nanti masuk ke saya gitu, Pak. Oh iya, dari pengisian dari Google Form, apakah ke anak-anak tidak menjadi kendala atau bagaimana Pak Bayu? Kalau di Besuki alhamdulillah tidak menjadi kendala, Pak, karena di sini sinyal alhamdulillah lancar. Anak-anak juga saya tanya itu semuanya memiliki HP di rumah, Pak. Malah kegiatan pertama yang dilakukan mereka setelah pulang sekolah itu saya tanya apa? Main HP katanya, Pak. Itu kan. Jadi kan Iya, mereka di rumah itu HP itu memang mereka punya dan mereka gunakan. Jadi saya gunakan juga daripada mereka main game, main apa. Jadi paling tidak adalah sedikit yang digunakan untuk hal yang bermanfaat mengisi angket tadi. iya. Dari yang sudah Pak Bayu terapkan dengan merencanakan tindak lanjut, apakah pelaksanaan itu tercapai apa bagaimana Pak Bayu? Yang pelaksanaan yang mana, Pak? Angketnya ini, Pak. Yang angketnya. Oh ya, kalau yang angket tercapai, Pak. Tercapai, cuma hasilnya belum saya analisis, Pak. Seperti itu. Karena kan untuk mengetahui karakter anak ini kan sulit, Bapak. Ya, Apalagi betul. Bapak masih masih apa ya? Masih baru di sekolah itu kan kadang anak-anak diajak apa itu ya, Pak ya. Kadang sembarangan ngisi gitu Pak ya. Nah, Jadi kan itu tadi masuk ke kendalanya saya itu, Pak. Jadi hasil iya, yang saya dapatkan itu belum tentu karakter yang sesungguhnya. Jadi iya kendalanya itu tadi. Kemudian benar Bapak. rencananya saya ya tidak hanya melakukan satu kali asesmen, Pak. Jadi mungkin nanti dalam pengenalan ini ada lanjutannya, Pak. Gitu. Iya Bapak, Dengan lanjutan-lanjutan yang Bapak maksud itu konsepnya seperti apa Bapak? konsepnya, jadi mungkin dengan angket tadi sudah, kemudian setelah pembelajaran lagi melakukan refleksi, Pak, setelah pembelajaran. Ini masih rencana, tapi nanti setelah pembelajaran melakukan refleksi dari anak-anak tentang pembelajaran waktu itu, apakah disenangi atau pembelajaran saat itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang anak-anak harapkan. Kalau misalnya belum, anak-anak diminta mengisi alasannya apa atau Iya, kenapa, kemudian pembelajaran yang seperti apa yang akan mereka inginkan gitu, Pak. Jadi seperti ini akan berkelanjutan, Pak. Jadi tidak hanya selesai dalam 1-2 pertemuan saja, Pak. Target saya di sini mungkin 4 pertemuan, Pak. Jadi mungkin untuk mengenal karakter murid ini tidak bisa instan menurut saya. Itu. baik Bapak Bayu. Semoga apa yang Pak Bayu rencanakan dari awal sampai terakhir nanti saya ingin mengetahui hasilnya Bapak. Bagaimana hasilnya kita nanti sharing-sharing lagi ya Bapak ya. Ya, Hasil baik, Pak. yang Bapak Bayu terapkan itu hasilnya nanti kita sharing-sharing lagi seperti apa hasilnya. Ya, Pak. Semudah-mudahan Pak apa yang Pak Bayu rencanakan berhasil dan baik. Seperti itu Bapak. Amin. Terima kasih Bapak atas manfaat apa Iya, namanya pembicaraan kali ini. Mungkin ada sedikit yang saya anu lagi, Pak. Apa iya namanya? siap. Baik Bapak. Keluhkan. Jadi Bagaimana? selain angket tadi, Pak, angket tadi, mungkin
saya kesulitan dalam anak-anak itu bagaimana melaksanakan refleksi yang benar-benar mereka rasakan, Pak. Karena mungkin kalau kita belum mengenal murid pun mereka menuliskan sungkan, Pak. Jadi mungkin itu Iya. nanti ada caranya lagi, saya harus berpikir di situ, Pak. Oh iya, baik Bapak Bayu, itu lebih bagus saya selain Pak Bayu itu merencanakan apa itu file-file angket, Pak Bayu sudah ingin merefleksikan anak-anak satu persatu seperti itu ya Pak Bayu ya. Ya, Pak, Satu betul. persatu Tapi apa saya cukup mau perwakilan bagaimana itu? kalau refleksi satu persatu, Pak. Jadi agar mewakili keberhasilan pembelajaran itu, ya saya harus mengetahui yang dirasakan anak-anak itu satu persatu. Mungkin nanti juga Baik lewat Bapak. refleksi yang model seperti apa juga saya belum menentukan ini, Pak. Jadi kan model refleksi kan pembelajaran banyak, Pak. Seperti kita misalnya ada refleksi 4P dan Iya. apa itu. Nah, itu nanti belum saya pilih di situ, Pak. Jadi refleksi yang kedua ini belum saya pilih. Nah, kemudian mungkin anak-anak itu belum terbiasa, Pak, belum terbiasa melakukan refleksi. Tapi saya upayakan nanti berikan contoh untuk melaksanakan refleksi itu. Jadi apa ya? Semoga saja anak-anak bisa melaksanakan refleksi dengan sesungguhnya dengan real apa yang mereka rasakan itu, Pak, saat pembelajaran saya. Baik Bapak Bayu, semoga saya doakan semoga Pak Bayu melaksanakan dengan baik dan sukses. Nanti saya tunggu hasilnya Bapak. Demikian ya Siap. Bapak Bayu, Terima kasih, kurang Pak. lebihnya mohon maaf. Semoga Pak Bayu berhasil melaksanakannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.